karena diduga Ria Ricis tidak mendapatkan nafkah batin sejak 2 bulan kehamilan sampai detik ini, Bu. Kalau di mata psikiater seperti apa sih, Bu? Kalau kita lihat tidak mendapatkan nafkah batin terjadi belakangan, bukan dari awal. Jadi apakah nafkah batin ini adalah akibat dari sengketa selama perjalanan dari menikah sampai saat ini? Jadi kalau seseorang kurang sering sengketa, sering beda pendapat, sering bermusuhan, maka nafkah batin itu akan tidak terasakan, dua-duanya saling tidak senang. Maka bisa saja terjadi nafkah batin yang dianggap kurang. Kalau misalnya betul-betul mereka saling mencintai, maka biasanya tetap ada nafkah batin yang dirasakan cukup. Kecuali kalau kita lihat itu terjadi sejak awal. Kan ternyata waktu awal tidak. Jadi ada apa? Apakah itu suatu kesengajaan atau apa? Jadi dari awal kalau kita persoalkan, maka kita harus mempersoalkan masalah kriteria dari istri atau dari suaminya. Kriterianya apa dalam pernikahan? Ada yang mempunyai harapan-harapan yang tinggi, ada yang mentolerir apa yang ada. Seperti misalnya kita lihat orang-orang dulu, itu kan mentolerir, akhirnya mereka bisa bertahan sampai tua. Kalau sekarang dengan penuh keinginan-keinginan yang belum tentu tercapai, apalagi kalau kita lihat situasi ekonomi yang demikian berubah pada saat ini, maka seringkali keinginan dari suami atau istri itu kurang tercapai. Oke. Bu, selain itu kan juga ada kabar juga bahwasanya perceraian ini diduga karena masuknya orang tua ke rumah tangga mereka nih. Kalau itu bisa dijadikan faktor juga nggak sih, Bu, pecahnya hubungan mereka? Sekarang kita harus melihat apa pengaruh dari orang tua dan mertua. Jadi kalau orang tua dan mertua dengan penuh harapan yang akhirnya tidak tercapai, akhirnya melakukan intervensi, jelas efeknya kurang baik. Tapi kalau orang tua atau mertuanya bijak, maka mereka harusnya merukunkan kedua belah pihak, bukan untuk menghasut dan ikut meminta suatu target tersendiri. Kan ini sudah menikah, jadi ya upayanya adalah merukunkan kedua belah pihak daripada akhirnya berpisah, belum tentu kehidupan berikutnya bahagia atau tidak. Tapi sebaiknya untuk pasangan-pasangan yang baru saja menikah disarankan nggak sih, Bu, untuk tinggal bareng orang tua, atau seharusnya kita lebih baik mengontrak dibanding tinggal bareng orang tua? Semua ada untung ruginya. Terkadang uang kurang untuk kontrak sendiri. Terkadang mertua atau orang tua cukup baik sehingga akhirnya mereka ikut menyokong demi kehidupan suami istri. Jadi misalnya dia cukup uang, maka bagi mertua dan orang tuanya tidak masalah. Lalu kita lihat saja misalnya, orang mertua atau orang tua ikut menyajikan makanan, itu kan hal-hal positif. Tapi ada juga yang negatif, tiap kali melihat kekurangan dari mantunya, itu juga cukup sering, sangat sering terjadi, dan hal itu harus dihindarkan. Tapi mereka harus sadar bahwa ikut campur dalam hal untuk kriteria orang tuanya ikut dilibatkan, itu seringkali berakibat negatif pada pernikahan. Oke, Bu, kalau tadi kan statement dari Ricis ya, kalau untuk dari Teuku Ryan, dia membantah karena dia merasa Ricis ini mengeksploitasi anak, makanya dia mengiyakan perceraian tersebut. Jadi sebetulnya masalah anak itu apakah eksploitasi atau tidak, itu soalnya relatif. Kita lihat sampai seberapa jauh sih dianggap eksploitasi. Jadi kita lihat misalnya, kalau kita punya anak
dan bukan untuk suatu komersial. Dan kita juga senang, oh anak itu biar menyanyi, biar melakukan kegiatan yang disenangi orang-orang, kan itu untuk kesenangan kita, bukan untuk eksploitasi. Sekarang bagaimana? Ini untuk eksploitasi atau untuk kegiatan anaknya? Itu yang perlu kita bedakan. Tapi dalam hal ini sudah terjadi beda pendapat dan mungkin mereka sudah saling tidak sayang. Kalau saling tidak cinta, ya otomatis semua itu salah. Oke Bu, tadi kan sempat bilang saya terkait ini kan yang menggugat perceraian ini Ria Ricis. Apakah awalnya bentuk gertakan agar sang suami sadar, malah blunder dan akhirnya cerai, atau seperti apa sih Bu? Sebetulnya kalau suatu perceraian bukan terjadi hanya karena satu hal. Jadi sebelumnya banyak hal yang tidak sepaham antara suami dan istri. Mungkin juga dihasut oleh orang tua, oleh mertua, itu juga sangat mungkin. Tapi ada ketidaksepakatan dari kedua atau ketidakcocokan. Barangkali karena misalnya saat awal mereka cinta, tapi dengan berjalannya waktu kok penghasilan suami kurang, mungkin itu juga jadi suatu masalah. Jadi kelihatannya banyak hal yang bertumpuk, mungkin mulai dari nafkah, mulai dari keinginan dari orang tua, keinginan mertua, akhirnya bertumpuk menjadi suatu masalah yang cukup besar yang berakhir pada ketidakcocokan dan akhirnya berakhir pada perceraian. Tapi kan menurut statement dari Ria Ricis di salah satu media online juga menyebutkan bahwa Ria Ricis sampai rela ingin membesarkan payudara dan bokong agar sang suami ini tetap bersama dia nih Bu. Kan effortnya sangat besar ya Bu. Tapi Rian juga tetap kekeh dengan pendiriannya yang tetap ingin pisah Bu. Menurut Ibu seperti apa sih Bu? Kita untuk masalah ingin pisah itu mungkin saja, tapi apakah betul kalau misalnya payudaranya diperbesar, apakah betul akan bertahan? Apakah betul sepenuhnya untuk Rian untuk membesar payudara? Atau ini hanya kritikan dari Rian? Karena adanya kritikan, maka dia ingin memperbesar. Jadi kita tidak tahu apa yang ada di balik mereka itu. Kalau dari Ibu nih melihat tidak mengasih nafkah batin dari usia hamil 2 bulan sampai sekarang, sebenarnya yang bermasalah ini dari laki-lakinya atau dari perempuannya sih Bu? Kan garis besarnya di awal nafkah batin. Ini kan sudah ada ketidakcocokan. Kalau sudah tidak cocok, otomatis nafkah batin itu akan otomatis tambah berkurang. Jadi jangan dihubungkan, oh saat itu nafkah batinnya kok begitu. Tapi sebelumnya, kenapa terjadi beda pendapat? Kenapa terjadi perselisihan? Perselisihan itu otomatis berakibat pada cintanya kurang. Cintanya kurang otomatis berakibat pada nafkah batin yang dirasakan kurang juga. Jadi yang harusnya dilakukan untuk awal orang sebelum menikah itu sebenarnya apa sih Bu? Apakah mengenal lebih dalam dulu atau seperti apa, atau membuat janji pranikah atau seperti apa sih Bu agar hubungannya langgeng? Ada kriteria, ada masalah yang sifatnya toleransi. Apakah ada toleransi antara suami dan istri dalam hal kekurangan masing-masing? Biasanya di sini, terutama di kalangan selebritis, mereka kan gampang sekali kawin cerai. Jadi kurang memikirkan, oh kekurangan ini saya tolerir, tapi oh kurang ya sudah saya cerai, saya pisah, saya jauh banyak orang, saya tetap cepat kawin lagi. Jadi itu hal negatif yang terjadi sehingga mereka tidak berpikir bagaimana menyesuaikan diri masing-masing. Bagaimana misalnya mereka lebih memikirkan masalah kesamaan kesenangan, tapi bukan perbedaan. Artinya masalah itu hal yang lumrah ya, yang umum ya Bu di dunia entertain. Bahkan dia sampai tidak memikirkan mental yang ke anak nantinya ketika sudah besar. Itu lingkungannya kan ke arah begitu. Jadi semua itu ikut terpengaruh oleh lingkungan. Kita lihat lingkungan,
pada dekade-dekade yang lalu juga berbeda. Jadi itu pengaruh lingkungan. Pada selebritis, pengaruh untuk memutuskan untuk cerai itu lebih tinggi daripada manusia rata-rata. Mungkin terakhir Bu, ada pesan nggak sih Bu untuk pasangan-pasangan yang ingin menikah, khususnya di para selebriti ini yang sedang beradukasi, yang ingin menikah lah gitu, pesan-pesannya mungkin Bu? Seharusnya dalam setiap pernikahan kita kan tahu nanti akan ada anak. Kita ingin, harapan kita anak kita menjadi anak yang baik, anak kita akan memberikan kasih sayang kembali pada saat kita berusia berumur. Maka kita juga harus ikut mengarahkan bagaimana anak itu tumbuh kembang dengan baik. Dan untuk mengarahkan ke arah itu, maka sebaiknya tidak cepat-cepat memutuskan untuk cerai, tapi cobalah untuk mentolerir kekurangan masing-masing, bukan untuk langsung melihat, oh kamu ada kekurangan maka kita berpisah. Akhirnya anaknya menjadi anak broken home. Akhirnya nantinya di kemudian hari anaknya juga ya kepribadiannya kurang matang, sehingga juga kurang memikirkan orang tuanya. Izin tanya lagi Bu sekali, untuk masalah bibit bebet dan bobot itu mempengaruhi nggak sih Bu? Karena kan banyak cowok yang menikahi istri yang kaya itu minder duluan nih Bu, tapi karena istrinya terlalu cinta di awal jadi dipaksa nih Bu, endingnya kan bakal gitu juga. Sebetulnya kalau bibit bobot bebek itu sama, memang banyak persamaan, tapi kita bisa melihat persamaan dari segi lain. Misalnya, apakah sama-sama kaya atau sama-sama misalnya berpendidikan, kan ada juga kesamaannya. Atau sama-sama, kita kan tidak mungkin semuanya harus sama. Oh, dari kelompok yang sama, dari kekeluargaan yang sama, dari kekayaan yang sama, kan sulit sekali. Jadi kita tinggal lihat kesamaannya dari segi apa, kesamaan berpikirnya. Kalau kesamaan berpikir itu ada dan itu yang kita bina, dan tiap kali berkomunikasi agar segala sesuatu menjadi lebih baik dan tidak diintervensi dari lingkungan. Kalau lingkungan yang mudah cerai, maka intervensi itu juga akan ke arah negatif. Jadi kalau mau mengurangi perceraian di kalangan selebritis, maka sebaiknya kalangan selebritis itu harus sama-sama berusaha dan jangan saling mempengaruhi justru ke arah negatif, misalnya dengan adanya pergaulan bebas. Oke.